mengawal implementasi itu, kebijakan regulasi itu bisa mencapai tujuan. Terima kasih. Selamat malam. Ya, baik. Terima kasih Pak Sanusi. Bisa langsung ditanggapi mungkin Pak, ini dari Pak Stefanus Saroso, Pak Hatibi, dan juga Pak Sanusi. Mungkin dari Pak Monty terlebih dahulu. Saya pikir yang disampaikan Pak Hatibi tadi itulah mencerminkan istilahnya keingintahuan masyarakat ya. Ya. Sebagian besar masyarakat kita memang ingin tahu sebetulnya industri ekstraktif ini seperti apa, bagaimana manfaatnya. Ya. Kalau kenapa kok di sini ada industri tambang tetapi masyarakatnya kok tidak maju-maju begitu. Tetap jadi curiosity memang menjadi trigger kita sebetulnya untuk kemudian kita lebih ingin mempercepat proses transparansi ini, kira-kira begitu ya. Jadi sebetulnya dari kebutuhan juga ada gitu kan, dan dari segi kita juga ingin ada dua hal sebetulnya. Pertama di lain pihak juga selain kita ingin berikan informasi, kita ingin mencerdaskan mereka juga. Jadi nanti masyarakat akan keluar dengan pertanyaan yang tepat gitu, ya kan? Karena bisa saja mereka tanya pertanyaan yang sebenarnya juga susah dijawab gitu, karena mereka tidak tahu. Tapi kalau once mereka tahu, ya, mungkin tidak harus tahu banyak, tapi tahu rumusan besarnya, mereka akan keluar dengan pertanyaan yang benar. Kan kalau orang bilang, kalau orang sudah menanyakan pertanyaan yang benar, berarti dia sudah almost tahu lah, kira-kira begitu. Jadi ada bolak-balik ya Pak ya, keuntungannya Pak. Ya. Itu. Nah yang kedua dari yang Pak Sanusi tadi, memang sebetulnya masalah koordinasi ini selalu menjadi isu ya. Tidak hanya antar kementerian, tetapi juga kita punya ada kementerian, ada gubernur, ada bupati, ya segala macam. Jadi ini tidak hanya horizontal, vertikal kita punya isu. Dan ini sebetulnya kalau menurut saya memang ini isu-isu yang memang kita cermati juga gitu kan. Baik. Terkait koordinasi ini Pak, bagaimana koordinasi dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama dari sisi pengawasan itu sendiri? Tadi menyambung tadi kita bicara mengenai pengawasan. Jadi koordinasi ada beberapa elemennya. Pertama, orangnya ada apa enggak gitu kan. Misalkan di kementerian ada orang yang bisa diajak bicara apa enggak, di kantor gubernur ada orang yang bisa diajak bicara apa enggak. Yang kedua, SOP-nya. Kalau ada konflik, bagaimana kita cara menyelesaikannya? Di forum apa kita bisa selesaikan? Apakah cukup forum bupati kita selesaikan? Kita bisa putuskan. Kalau tidak bisa, kita naikkan ke forum misalkan. Selama ini koordinasinya berjalan dengan baik atau bagaimana Pak? Terutama terkait dengan penerapan transparansi. Memang harus ada perbaikan lah kalau menurut saya dari segi koordinasi, dan memang itulah kenapa kemudian kita punya forum-forum antar kementerian, forum-forum kemudian bahkan kita punya kalau dari segi perencanaan kita punya yang tahunan itu ya, yang digagas yang di host oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional misalkan. Itu kan salah satu forum tahunan mengkoordinasikan perencanaan dan lain sebagainya. Jadi sudah banyak kalau menurut saya, tapi memang kita masih istilahnya masih perlu dipacu lagi lah kelihatannya isu-isu masalah koordinasi ini. Yang penting menurut saya kalau ada SOP-nya jelas ya. Kalau ada konflik siapa yang harus menyelesaikan, bagaimana cara menyelesaikan, saya pikir ini. Jadi dua hal itu yang menjadi prerequisite. Dan SOP-nya selama ini sudah jelas ya Pak ya? SOP-nya sudah ada, barangkali mungkin bisa disempurnakan juga SOP-nya itu. Jadi seharusnya tidak ada lagi kepala daerah atau juga pihak-pihak tertentu yang membandel tidak mengikuti itu karena sudah ada SOP-nya ya? Ya bahkan kadang-kadang sebetulnya kalau kita lihat masalah perizinan Pak ya. Kadang-kadang perizinan tidak mulus gara-gara misalkan bupatinya bukan karena karena mungkin kenapa bupatinya punya vested itu ya saya tidak akan bilang tapi ini kejadian sehingga susah kita untuk ininya karena mereka punya otoritas untuk memberikan izin gitu kan. Nah sebelumnya barangkali kemudian isu ini deadlock ya, tidak selesai. Nah kita sekarang buat SOP di mana kalau itu deadlock maka keputusan itu bisa dilakukan jadi oleh ada otoritas SOP untuk penanganan konflik ya Pak? Dan itu baru ya? Baru ada sekarang ini? Dulu sudah ada, tapi kita perkuat terus. Kita perbaiki, sempurnakan konten-konten dari SOP tersebut. Baik. Pak Supriyatna mungkin mau menanggapi. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan tadi menggambarkan bahwa memang benar bahwa IT itu perlu karena masyarakat ingin tahu. Kalau dulu yang tahu kan hanya mungkin segelintir orang di perusahaan, segelintir orang di pemerintah. Padahal yang semua rakyat kita semakin pintar sekarang ingin tahu
dapat berapa, untuk apa digunakan kan, bagaimana prosesnya kan, apa yang terjadi itu semua harus terbuka gitu kan. Semakin terbuka, semakin transparan, maka negara kita semakin nyaman buat investasi gitu. Rakyatnya pun jadi merasa tenang kalau pemerintahnya jujur, perusahaannya juga jujur membayar kewajibannya gitu. Dan bisa dibedakan antara yang nakal dengan yang baik gitu kan. Kalau gelap kan tidak transparan, kita tidak tahu siapa yang nakal, siapa yang anu. Nah, oleh karena itu memang ya pertanyaan tadi sebetulnya memang itu yang akan kita jawab. Salah satunya sebagian adalah dengan gerakan katakanlah langkah-langkah IT ini. Nah, tidak hanya itu, saya kira masih hal-hal lain yang banyak yang sekarang dilakukan oleh pemerintah pada umumnya adalah untuk memperbaiki tata kelola ya good governance tadi ya dalam pemerintahan. Bu Maryanti. Saya kira pertanyaan penting adalah bagaimana membuat sumber daya alam ini sesuai dengan tujuan pasal 33 konstitusi gitu. Nah, peran negara dalam menata kelola, saya kira tadi misalnya kita menghadapi tantangan desentralisasi perizinan. Dari 2009 sampai sekarang itu hampir terjadi sekitar 5.000-an izin bertambah dari 2009, dan sekarang hampir 11.000 izin. Dan hampir 50% lebih itu tidak CNC, tidak clean and clear berdasarkan sertifikasi dari Kementerian ESDM. Banyak sekali masalah, misalnya tumpang tindih dengan area hutan konservasi. Nah, kami menghitung problem overlapping izin dan juga penggunaan lahan hutan yang tidak sesuai itu ada potensi kebocoran land rent saja sekitar 1,5 triliun. Itu baru land rent, belum royalti. Misalnya aspek yang kedua, ada undang-undang pemerintah daerah tahun ini 32 nomor 32 2014. Misalnya penarikan kewenangan dari kabupaten ke provinsi, saya kira menimbulkan tantangan tersendiri bagaimana proses perizinan di provinsi. Baik, kita akan sambung lagi nanti usai jeda berikut ini, dan saudara kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Kabinet Kerja Menjawab usai jeda berikut ini. Kekayaan bawah laut negeri ini tak terhingga keindahannya. Terumbu karang merupakan perhiasan laut, sekaligus tempat tumbuh kembangnya ekosistem laut agar esok tak kenal punah. Namun kesadaran melestarikan terumbu karang sepertinya hanyalah sebuah slogan. Serupa bius potasium yang seketika menyebar dan mematikan terumbu karang hingga berkilo-kilometer dari jarak pembiusan dan berdampak pada matinya ekosistem bawah laut tanpa sisa. Haruskah kita menghapus keindahan itu dari mata anak cucu kita kelak? Mengambil tak harus merusak. Sebab terumbu karang adalah jejak tempat generasi esok berpijak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI, saluran pemersatu bangsa. Coba lihat aku di sini kamu akan kuukir di dalam hati. Pendekatannya memang musik, tetapi tetap menggunakan jurus Raja Wali Ngep. Cakep itu artinya cari kemana pesannya. Sabtu dan Minggu Anda akan berbeda setelah ada saya, Cakep Show. Cakep! Selamat datang di Cakep Show. Cari-cari kemana pesannya. Cakep Show.
Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Kabinet Kerja Menjawab. Tadi menyambung terakhir ketika saya berbincang dengan Bu Mariati, tadi ada yang menarik. Bahwa ada ternyata 11.000 lebih perizinan yang sebagian besar ya, tidak clean and clear. Betul. Tanggapan dari Pak Supriyatna? Ya, memang kalau kita lihat... Ini berarti industri-industri yang nggak mendapat CNC ini ada di bawah asosiasinya Bapak? Pada waktu 2009 itu keluar undang-undang baru, bahwa perizinan pertambangan itu harus lewat pelelangan. Dan sampai saat sekarang belum ada juknisnya atau PP-nya maupun peraturan menterinya bagaimana pelelangan itu harus dilakukan. Tapi apa yang terjadi di 2009 akhir itu ada izin hanya 5.500, di sekarang di 2015 jadi 11.000. Pasti ada beberapa yang katakanlah yang keluar dari aturan. Nah, ini yang diperiksa oleh pemerintah, Kementerian SDM, yang dikategorikan apakah ini clean and clear. Nah, kalau tidak clean and clear disuruh dicabut. Jadi dicabut dikembalikan kepada pemerintah daerah. Jadi saat ini sedang dipetakan. Iya, dipetakan sekarang. Berapa banyak dari yang tadi nggak clean and clear itu? Itu ribuan. Kalau seingat saya tuh di atas 2.000 yang tidak clean and clear. 4.000-an. Jadi seharusnya ini bisa dicabut ya izinnya untuk yang tidak clean and clear ini. Tadi yang memberikan izin kan pemerintah daerah. Jadi harus yang nyabut yang dulu memberikan izin. Tapi sudah, saya kira udah ditangani lah. Kita akan berjalan dengan baik. Pak tadi menyambung tadi bahwa sampai sekarang belum ada juklak terkait juknisnya terkait dengan pelelangan. Ya. Tapi poin pelelangan ini menjadi salah satu yang harus masuk ke dalam laporan EIT ini. Ya. Nah ini nanti gimana tuh Pak kalau nggak ada juknisnya? Berarti kan orang bisa melakukan pelelangan, bisa dilakukan di dalam EIT juga. Artinya nggak ada standarnya kan? Atau gimana? Ya berarti izin itu tidak boleh keluar kan? Tidak boleh ada keluar izin baru. Baik, Pak Monty Pak gimana Pak menanggapi hal ini? Kalau belum keluar juknisnya tidak boleh ada izin baru. Jadi technically udah moratorium. Ya. Dihentikan. Pak Monty mungkin bisa menjelaskan lagi? Ya memang mau nggak mau kita harus laporkan juga itu di dalam laporan kita ya. Ini selama ini sudah terdeteksi belum oleh kementerian? Jadi baru tahun ini kita melaporkan tidak hanya angka-angka yang saya bilang tadi, tetapi juga kontekstual ya, termasuk masalah pelelangan di Minerba. Jadi memang dalam laporan kita bilang bahwa sedang diproses lah istilahnya aturan mainnya untuk itu ya. Tetapi bahwa isu itu ada memang sejak terutama sejak Undang-Undang 4 2009 itu diberlakukan, memang kan kemudian terjadilah pertumbuhan yang besar-besaran ya. Baik. Perizinan itu. Dan ini nanti menjadi salah satu masukan bagi Kementerian Koordinator Perekonomian untuk kemudian memasukkan poin ini. Ya. Baik, Bu Mariati, ini kan kita berharap dengan penerapan transparansi ini ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar industri ekstraktif itu. Tapi mungkin bisa dijelaskan, Bu, sebetulnya hak-hak apa saja sih yang seharusnya bisa didapatkan oleh masyarakat yang berada di sekitar industri ini? Yang pertama, karena ini adalah barang publik, ya, industri ekstraktif adalah barang publik. Yang pertama adalah hak informasi. Jadi masyarakat berhak mendapatkan informasi tentang misalnya rencana pembukaan sebuah perizinan gitu, kemudian wilayahnya mana saja, karena jangan sampai wilayah dia masuk perizinan. Kemudian hak yang lain adalah hak untuk dilibatkan atau berpartisipasi untuk memberikan pendapat. Misalnya apakah secara lingkungan, secara sosial itu aman. Seperti jangan terjadi kasus seperti Salim Kancil di Lumajang gitu ya. Kemudian hak-hak yang lainnya adalah hak ekonomi. Jadi masyarakat juga bisa berkontribusi dalam hal lapangan pekerjaan gitu ya. Kemudian penerimaan negara itu hak atas anggaran, saya kira hak budget. Dan yang berikutnya adalah hak untuk menentukan sebenarnya belanja penerimaan pendapatan sektor ekstraktif itu baiknya dialokasikan sesuai kebutuhan masyarakat agar tercapai kesejahteraan tadi. Karena transparan tidak otomatis sejahtera sebenarnya. Karena tergantung dari apakah pendapatan yang dihasilkan dari aspek transparansi itu bisa digunakan sebaik-baiknya. Transparansi mengurangi korupsi, mencegah korupsi gitu ya. Hal yang lain mungkin transparansi itu mengurangi transaction cost kalau dari sisi ekonomi gitu. Nah, mungkin hal-hal seperti itu penting untuk diperhatikan. Ada hal penting tentang perizinan, terutama desentralisasi.
banyak kasus-kasus korupsi yang didorong oleh ada vested interest tadi, ada conflict of interest antara pejabat pemberi izin dengan sebenarnya dia ada hubungan kepemilikan dengan izin-izin tersebut, apakah saham gitu ya, apakah persaudaraan, nepotisme dan sebagainya. Jadi kasus-kasus kayak Adriansa gitu ya, kita banyak daerah-daerah alih fungsi lahan yang itu diindikasikan karena ada vested interest antara penguasa di daerah tersebut dengan pengusaha yang diberikan izin. Nah, akibatnya hampir 4.000-an izin yang tidak CNC, dan itu sekarang proses untuk dicabut, dan kami memang merekomendasikan bahwa bagian dari deregulasi sebenarnya penertiban juga adalah mencabut izin-izin yang ilegal. Baik. Tadi disebutkan bahwa transparansi ini bisa ujungnya adalah mengurangi kebocoran dan korupsi, itu oke, tapi belum tentu kesejahteraan. Iya, belum tentu. Apa Pak selama ini sudah diberikan oleh industri kepada masyarakat sekitar, ya, Pak Supriyatna? Sebetulnya kita sudah lama di bidang pertambangan itu memberikan yang namanya dulu, kalau sekarang CSR dulu Komdep ya, Community Development. Jadi biasa kita uang itu tidak kita serahkan kepada pemerintah, tapi langsung jadi, kepada berkomunikasi. Sebetulnya CSR ini sudah lama dilakukan ya Pak ya, hanya saja mungkin selama ini belum sepenuhnya dipublish kepada publik sehingga publik tidak tahu. Keinginan masyarakat itu unlimited. Kalau keinginan ditanya ingin apa, Anda unlimited kan, tetapi resources limited, bahwa kita yang bisa diberikan kepada masyarakat itu kan setiap tahun kan terbatas. Nah ini kan tidak bertemu, sulit bertemunya. Kalau ditanya ini ingin sekolah, ingin ini 100 orang 100 keinginan gitu. Tapi yang bisa kita laksanakan mungkin tahun ini hanya 2-3 biji aja. Itu yang menyebabkan komunikasi dengan masyarakat sering terjadi ada clash karena antara keinginan yang Kita sudah di akhir perbincangan kita malam hari ini. Saya ingin minta closing statement dari Bapak dan juga Ibu bertiga. Mungkin dari Pak Monty terlebih dahulu Pak, singkat saja terkait dengan tema kita malam hari ini. Jadi memang inisiatif ini adalah inisiatif internasional, tetapi sebetulnya kita juga perlu melakukan meningkatkan keterbukaan informasi di industri ekstraktif ini kepada masyarakat. Itu tidak hanya untuk meningkatkan quote-unquote investasi di industri pertambangan, tetapi juga kita ingin melihat bahwa kebocoran ini akan kemudian berkurang kalau misalnya ada kebocoran. Dan ujung-ujungnya kalau kebocoran berkurang, tentu kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan tentu kesejahteraan akan tercapai dengan kira-kira begitu. Ya, baik Pak Supriyatna. Saya kira ini satu yang sangat penting, bahwa transparansi itu tidak hanya diinginkan didorong dari luar, karena kita perlu. Karena apa masalahnya untuk sustainability usaha kita juga. Kalau rakyat itu bisa menerima dan bisa lebih pinter, lebih informatif bisa terima, itu bisa mengerti, tentu akan mendukung. Baik, Bu Mariati. Ya, saya kira transparansi itu perlu melibatkan partisipasi masyarakat ya. Jadi karena dia adalah bagian dari tata kelola gitu. Jadi yang kedua adalah pentingnya aspek pengawasan dan enforcement dari pemerintah itu sendiri, dan juga mungkin dari private sector, terutama dari bisnis, bagaimana dia menghormati hak-hak masyarakat, comply terhadap aspek sosial dan lingkungan. Baik, terima kasih Bu Mariati, Pak Supriyatna, dan juga Pak Monty. Mudah-mudahan perbincangan kita malam hari ini menambah wawasan kita dan juga menginformasikan kepada publik bahwa ada upaya pemerintah dan juga para pemangku kepentingan lainnya untuk kemudian melakukan transparansi di industri ekstraktif ini. Dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Kabinet Kerja Menjawab malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Herina Suherdi, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.